warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Tina Kalina Hermawan. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori ekonomi makro yang bermateri inflasi. Inflasi atau inflation adalah gejala yang menunjukkan kenaikan tingkat harga umum yang berlangsung secara terus-menerus. Dari pengertian tersebut, maka apabila terjadi kenaikan harga hanya bersifat sementara, tidak dapat dikatakan inflasi. Kenaikan harga yang bersifat hanya sementara, seperti momen hari raya atau tidak terus-menerus, tidak dapat disebut inflasi. Misalnya, kenaikan harga telur, sedangkan barang lain konstan, maka tidak dapat disebut inflasi. Tetapi, kenaikan harga minyak atau listrik dapat mengakibatkan harga barang lain yang menjadi naik, dapat disebut pemicu inflasi. Terdapat 3 komponen agar dapat dikatakan inflasi. Yang pertama, kenaikan harga, yang kedua, bersifat umum, dan yang ketiga, berlangsung terus-menerus. Indikator inflasi. Ada beberapa indeks inflasi yang sering digunakan untuk mengukur inflasi. Yang pertama ada indeks harga konsumen, yang kedua ada indeks harga perdagangan besar, yang ketiga ada GDP deflator. Dari macam-macam indeks tersebut, kita akan jelaskan satu persatu. Yang pertama ada indeks harga konsumen atau IHK atau Customer Price Index atau CPI adalah suatu indeks yang digunakan untuk mengukur biaya atau pengeluaran rumah tangga dalam membeli sejumlah barang bagi keperluan kebutuhan hidup. IHK mengukur inflasi berdasarkan sekumpulan harga pada kebutuhan hidup konsumen yang paling banyak digunakan dan masing-masing item memiliki bobot dalam basket. IHK digunakan untuk indikator patokan nilai inflasi. Contohnya, di sini ada tabel, yaitu ada item beras, baju, cabai, garam. Selanjutnya, bobotnya dari masing-masing item 45%, 20%, 15%, 20%. Selanjutnya, PO-nya ada 50, 50, 25, 20. Selanjutnya ada P1-nya ada 70, 60, 35, 25. Dan persen kenaikannya ada 40%, 20%, 40%, 20%. Dan tertimbangnya ada 0,18, 0,04, 0,06, 0,04. Total dari inflasinya adalah 0,32. Selanjutnya, saya akan menjelaskan rumus menghitung persen kenaikan, yaitu buka kurung P1 dikurang PO tutup kurung dibagi PO. Misalnya angkanya 70 dikurang 50 dibagi 50 dikali 100%. Hasilnya adalah 40%. Dan rumus menghitung tertimbang, yaitu bobot dikali kenaikan sama dengan 0,45 dikali 0,40 sama dengan 0,18%. Inflasi sama dengan jumlah tertimbang. Yang kedua ada indeks harga perdagangan besar atau IHPB, yaitu mengukur inflasi berdasarkan harga-harga barang pada tingkat produsen. Metode perhitungannya sama dengan IHK, hanya berbeda jumlah dan jenis barang dalam keranjangnya. Yang termasuk kategori barang ini merupakan barang mentah dan barang setengah jadi. Dan yang terakhir ada GDP deflator. GDP deflator ini merupakan jenis indeks yang berbeda dengan indeks CPI dan PPI, di mana indeks ini mencakup jumlah barang dan jasa yang termasuk dalam hitungan GDP, sehingga jumlahnya lebih banyak dibanding dengan kedua indeks di atas yang tadi saya jelaskan. Selanjutnya kita akan bahas jenis-jenis inflasi.
Jenis-jenis inflasi. Yang pertama, menurut ukuran besaran, ada inflasi ringan di bawah 10% setahun, ada inflasi sedang antara 10% sampai 30% setahun, ada inflasi berat antara 30% sampai 100% setahun, dan inflasi tak terkendali di atas 100% setahun. Di Indonesia, pernah terjadi inflasi di atas 500% pada tahun 1966. Pada masa sekarang, pemerintah menargetkan inflasi di bawah 10%. Namun, dampak inflasi bagi masyarakat tidak semata-mata ditentukan tingginya tingkat inflasi, namun juga kelompok barang yang mengalami inflasi. Jika inflasi disebabkan oleh kelompok barang kebutuhan pokok, maka akan berpengaruh besar pada masyarakat. Sebaliknya, jika hanya barang mewah yang mengalami kenaikan, maka hanya berpengaruh pada sekelompok kecil masyarakat. Dan menurut Samuelson dan Nordhaus, dia mengkategorikan inflasi menjadi 3. Yang pertama ada low inflation atau inflasi di bawah 10% dianggap normal. Orang masih percaya pada uang dan masih mau memegang uang. Dan yang kedua ada galloping inflation atau double digit atau triple digit inflation antara 20% sampai 200% per tahun. Terjadi karena pemerintah yang lemah, perang revolusi, sementara uang berlimpah sehingga orang tidak percaya pada uang. Yang ketiga ada hyperinflation atau di atas 200% per tahun. Orang tidak percaya pada uang. Lebih baik membelanjakan uang dan menyimpannya dalam bentuk barang daripada mereka harus menyimpannya dalam bentuk uang. Selanjutnya ada inflasi menurut penyebabnya. Secara ekonomi, perubahan harga bisa disebabkan karena sisi penawaran atau supply dan sisi permintaan atau demand. Inflasi menurut penyebabnya, yang pertama ada 1. Tarikan permintaan atau demand pull inflation. Inflasi ini terjadi karena suatu kenaikan dalam permintaan total atau agregat demand yang berlebihan. Sementara produksi atau supply telah berada pada keadaan kesempatan kerja yang penuh dan tidak mungkin meningkat lagi, sehingga penambahan permintaan hanya akan menyebabkan terjadinya perubahan peningkatan harga. Kenaikan permintaan agregat dapat disebabkan oleh peningkatan belanja pemerintah, peningkatan ekspor, dan peningkatan permintaan barang untuk kebutuhan swasta dan peningkatan konsumsi rumah tangga. Menurut Keynes, demand pull merupakan tekanan inflasi akibat adanya excess demand atau kelebihan permintaan terhadap barang dan jasa. Karena adanya kenaikan permintaan masyarakat yang tercermin dari bergesernya kurva permintaan dari D ke D mengakibatkan harga naik dari P ke P2. Harga di sini maksudnya adalah harga-harga umum atau yang disebut sebagai inflasi. Menurut klasik demand pull inflation dijelaskan melalui quantity theory of money. Jika supply uang melebihi jumlah permintaannya, maka individu-individu ekonomi akan menggunakan kelebihan uangnya itu untuk meningkatkan pengeluarannya. Kalau permintaan output tumbuhnya lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi, maka akan terjadi inflasi. MV sama dengan PY. Bisa dilihat perubahannya, maka P sama dengan M plus V dikurang Y. Velositas uang itu stabil dalam jangka pendek, jadi V sama dengan 0. P menunjukkan perubahan harga inflasi, M menunjukkan perubahan jumlah uang beredar, dan Y menunjukkan pertumbuhan ekonomi.
Di sini ada gambar grafik tentang inflasi karena tarikan permintaan dari gambar grafik tersebut dapat dijelaskan. Karena permintaan produk oleh masyarakat bertambah Q1 ke Q2, maka kurva AD bergeser ke kanan, AD1 ke AD2. Akibatnya, harga umum naik menjadi P1 ke P2. Dan terakhir, ada desakan biaya, cost push inflation. Inflasi ini terjadi akibat meningkatnya biaya produksi atau input sehingga mengakibatkan harga-harga produk output yang dihasilkan ikut naik. Sumber kenaikan biaya produksi ini berasal dari banyaknya hal, misalnya kenaikan upah buruh, kenaikan harga energi, kenaikan harga bahan baku. Perbedaan dari demand pull inflation dan cost push inflation yaitu pada demand pull inflation terjadi kenaikan output, sedangkan pada cost push inflation yang terjadi malah penurunan output. Pada demand pull inflation, kenaikan harga barang mendahului kenaikan harga bahan-bahan input atau material. Sedangkan cost push inflation, kenaikan harga barang input mendahului kenaikan harga output. Di sini terdapat kurva inflasi desakan biaya. Dapat dijelaskan karena biaya produksi naik, output turun, Q1 ke Q2. Maka kurva AS bergeser ke kiri, AS1 ke AS2. Akibatnya, harga umum naik menjadi P1 ke P2. Selanjutnya, jenis inflasi. Berdasarkan asal timbulnya inflasi, yaitu ada yang pertama ada inflasi berdasarkan dalam negeri sebagai akibat terjadinya defisit anggaran belanja yang dibiayai dengan mencetak uang baru dan gagalnya pasar yang berakibat harga bahan makanan menjadi mahal. Yang kedua ada inflasi yang berasal dari luar negeri. Sebagai akibatnya, naiknya harga barang impor. Akibatnya terjadi biaya produksi barang di luar negeri tinggi atau adanya kenaikan tarif impor barang. Selanjutnya ada inflasi berdasarkan cakupan pengaruh kenaikan harga. Kenaikan harga secara umum dengan beberapa barang tertentu secara kontinu disebut inflasi tertutup. Apabila terjadi secara keseluruhan disebut inflasi terbuka. Sedangkan apabila inflasi demikian hebatnya dan setiap saat harga-harga terus berubah dan meningkat disebut inflasi yang tidak terkendali. Dan yang terakhir ada inflasi berdasarkan fundamentalis. Penyebab inflasi inti dipengaruhi oleh faktor fundamental seperti interaksi permintaan, penawaran, lingkungan eksternal seperti nilai tukar, inflasi non-inti yaitu inflasi yang dipengaruhi oleh selain faktor fundamental seperti dari inflasi volatil food yang dipengaruhi shock dalam kelompok bahan makanan seperti panen, gangguan alam, gangguan penyakit, lalu inflasi administered price berupa kebijakan harga pemerintah seperti harga BBM, tarif listrik, dan tarif angkutan. Selanjutnya saya akan menjelaskan dampak inflasi. Apa saja dampak inflasi? Inflasi memiliki dampak positif dan negatif. Apabila inflasi itu ringan, mempunyai pengaruh yang positif, dapat mendorong perekonomian lebih baik, meningkat pendapatan nasional, dan membuat orang bergairah untuk bekerja, menabung, dan mengadakan investasi. Inflasi yang parah membuat perekonomian akan kacau, orang tidak bersemangat kerja. Ada efek terhadap pendapatan inflasi
juga menyebabkan orang enggan untuk menabung. Bila orang enggan untuk menabung, dunia usaha dan investasi akan sulit berkembang. Yang kedua ada efek terhadap efisiensi. Inflasi dapat mengubah pola alokasi faktor produksi, perubahan harga barang konsumsi dan harga barang faktor produksi akan mengubah pemakaian barang tersebut pada kegiatan produksi dan konsumsi yang lebih efisien. Yang ketiga ada efek terhadap output. Inflasi bisa dibarengi dengan kenaikan output apabila kenaikan harga barang mendahului kenaikan biaya produksi, menyebabkan keuntungan produsen dalam jangka pendek. Yang keempat ada efek terhadap redistribusi pendapatan. Apabila harga naik, maka daya beli masyarakat menurun. Yang kelima ada beban inflasi. Ketika harga naik, maka pembeli akan membayar lebih banyak. Namun, pada saat yang sama, penjual atau produsen memperoleh lebih banyak uang. Para ekonomi telah mengidentifikasi beberapa kerugian atau beban akibat inflasi, yaitu yang pertama ada biaya sol sepatu. Yang dimaksud dengan biaya sol sepatu atau sweater cost di sini adalah waktu dan kenyamanan yang harus Anda korbankan agar Anda memegang lebih sedikit uang daripada yang Anda inginkan jika itu tidak ada inflasi. Yang kedua, biaya menu biaya. Menu adalah biaya yang biasanya dikeluarkan oleh restoran untuk menyesuaikan harga produk yang tertera pada menu yang disediakan. Yang ketiga ada variabilitas harga relatif dan kesalahan alokasi sumber-sumber daya adalah suatu keadaan ketika inflasi mengubah harga-harga relatif, konsumen juga berubah, dan pasar-pasar menjadi kurang mampu mengalokasikan sumber daya untuk digunakan dengan sebaik-baiknya. Yang keempat ada distorsi pajak. Akibat inflasi singkatnya adalah inflasi membesar ukuran keuntungan suatu modal dan tidak menambah beban pajak pada suatu jenis pajak. Yang kelima ada kebingungan dan ketidaknyamanan, merupakan sebuah keadaan di mana kita sebagai masyarakat beranggapan bahwa inflasi akan menyerang pada masa yang akan datang dan mengubah harga-harga barang sehingga tidak seperti sekarang. Yang keenam ada redistribusi kekayaan secara acak. Inflasi yang datangnya tidak tiba-tiba menyebabkan redistribusi kekayaan di antara populasi dengan cara yang tidak ada hubungannya dengan kepantasan atau kebutuhan. Redistribusi ini terjadi karena banyak pinjaman dalam perekonomian ditentukan dengan satuan hitung uang. F ada bagi perekonomian nasional. Yang pertama ada investasi berkurang, yang kedua ada mendorong tingkat bunga, yang ketiga ada mendorong penanaman modal yang bersifat spekulatif, yang keempat ada merosotnya tingkat kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Yang kelima ada menimbulkan kegagalan pelaksanaan pembangunan. Yang keenam ada menimbulkan ketidakpastian keadaan ekonomi masa yang akan datang. Yang ketujuh ada menyebabkan daya saing produk nasional berkurang. Yang kedelapan ada menimbulkan defisit neraca pembayaran. Selain dampak inflasi yang saya jelaskan tadi, ada beberapa dampak inflasi lainnya. Yang dampak positifnya yaitu peredaran barang lebih cepat. Yang kedua ada produksi barang bertambah karena keuntungan bertambah. Yang ketiga ada kesempatan kerja bertambah. Yang keempat ada debitur atau orang yang menerima hutang akan mendapat untung karena dengan adanya inflasi uang
yang dia kembalikan akan mempunyai nilai lebih rendah dibanding saat meminjam. Dampak negatifnya yaitu yang pertama, harga barang dan jasa naik. Yang kedua, nilai terhadap kepercayaan uang menurun. Yang ketiga ada menimbun tindakan spekulasi. Yang keempat ada banyak proyek pembangunan terlantar. Yang kelima ada kesadaran menabung masyarakat berkurang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan teori-teori inflasi. Apa saja sih teori inflasi? Teori inflasi ada 3 macam. Yang pertama, ada teori kuantitas. Menurut teori ini, inflasi hanya bisa terjadi jika ada tambahan volume uang yang beredar atau kartal maupun giral, tanpa diiringi oleh pasukan atau suplai barang-barang yang tersedia. Yang kedua ada teori menurut Keynes. Menurut pemikiran Keynes, inflasi terjadi karena masyarakat ingin hidup di luar batas kemampuan ekonomisnya dan permintaan masyarakat akan barang yang melebihi jumlah barang yang tersedia, sehingga dari keadaan tersebut menyebabkan permintaan masyarakat terhadap barang-barang melebihi jumlah barang yang tersedia. Yang ketiga, ada teori struktural. Teori ini lebih menekankan dari struktur perekonomian yang tidak mampu mengantisipasi secara cepat dan fleksibel atas perkembangan perekonomian yang ada, terutama terjadi di negara-negara berkembang. Yang terakhir ada kebijakan mengatasi inflasi. Pertama, ada kebijakan moneter. Dalam kebijakan moneter terdapat tight money policy, kebijakan untuk mengurangi jumlah uang beredar, MV dikurang PT, di mana M sama dengan money, V sama dengan velositas uang, P sama dengan harga-harga umum, dan T sama dengan volume transaksi perdagangan. Selanjutnya ada menaikkan suku bunga SBI. Dengan menaikkan suku bunga SBI, maka akan banyak bank swasta ingin memilikinya. Akhirnya, bank umum itu akan menaikkan suku bunga deposito dan memperbaiki nilai-nilai tukar mata uang dengan melakukan intervensi terhadap mata uang asing. Maka, nilai uang dapat diatur, sehingga pada akhirnya akan mempermudah ekspor dan mempermudah impor barang-barang material input. Yang kedua ada kebijakan fiskal. Cara mengatasi dalam kebijakan fiskal ini yaitu yang pertama, menaikkan pajak. Salah satu cara untuk meredam inflasi akibat cost push adalah dengan mengurangi agregat demand, yaitu dengan menaikkan pajak. Yang kedua ada menekankan pengeluaran pemerintah, anggaran pengeluaran untuk kegiatan kepemerintahan diporsikan sesuai dengan kebutuhan dan disusun seefektif dan seefisien mungkin. Dan yang terakhir, mengurangi ekonomi biaya tinggi dengan menggunakan deregulasi dalam perizinan serta kemudahan dalam pendistribusian harga barang menjadi turun atau paling tidak tetap, sehingga perekonomian tidak berada. Selanjutnya, saya akan menjelaskan contoh inflasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada jumlah uang yang beredar banyak. Sebuah keadaan yang diawali dengan mudahnya mendapatkan bantuan keuangan berupa kredit. Masyarakat banyak menjual surat berharganya kepada bank atau bank membeli surat berharganya. Hal ini membuat masyarakat memiliki akses untuk memiliki uang dalam jumlah banyak dalam waktu sebentar. Ketika hal ini tidak terkendali, maka pemerintah harus segera menyadari keadaan ini. Kesadaran pemilik kebijakan
akan membuat kondisi semakin membaik. Dan yang kedua ada harga bahan pokok mahal. Harga bahan pokok yang mengalami kenaikan secara terus-menerus akan membuat kondisi ekonomi sangat buruk. Hal ini bisa disebut dengan inflasi dengan tingkat inflasi masing-masing. Dan yang ketiga ada peningkatan harga yang tidak wajar dan terus-menerus merupakan contoh yang paling mudah untuk dilihat secara kasat mata, walaupun banyak faktor lain yang membuat kondisi tersebut terjadi pada tingkat keparahan tertentu, daya beli masyarakat menurun. Pendapatan masyarakat yang tetap, namun harga kebutuhan terus mengalami kenaikan, maka dapat membuat sebagian masyarakat kehilangan daya beli. Khususnya kalangan masyarakat menengah ke bawah yang paling merasakan dampaknya. Masyarakat yang awalnya bisa memenuhi kebutuhan pokoknya dengan pendapatannya, ketika harga naik, tidak dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Hal ini jelas akan menimbulkan banyak masalah baru ketika tidak segera diatasi. Yang ketiga ada suku bunga rendah. Tingkat suku bunga yang rendah membuat banyak orang ingin melakukan kredit di bank. Hal ini akan menguntungkan sebagian orang yang memutuskan untuk mengambil kredit. Banyaknya jumlah masyarakat yang melakukan kredit sehingga membuat jumlah uang yang berada di masyarakat sangat banyak. Daya beli masyarakat akan meningkat, namun pasar belum siap dengan permintaan yang begitu melonjak. Hal ini membuat harga barang mahal, tentu akan terjadi inflasi. Jumlah barang di pasar terbatas. Banyaknya uang yang dimiliki masyarakat, banyak masyarakat yang melakukan pembelian berlebih. Hal ini akan membuat konsumen lain tidak mendapat barang yang dibutuhkan. Jumlah barang di pasar terbatas. Banyaknya uang yang dimiliki masyarakat, banyak masyarakat yang melakukan pembelian berlebih. Hal ini akan membuat konsumen lain tidak mendapatkan barang yang dibutuhkan. Jumlah barang yang terbatas juga membuat harga barang di pasar akan naik. Hal ini sesuai dengan hukum permintaan pasar. Keadaan ini memang akan dapat kembali ke kondisi semula baik dengan treatment atau tanpa treatment. Pada praktek di Indonesia, ketika terjadi inflasi, pemerintah pasti ikut berperan mengatasi masalah tersebut. Kredit mulai dipersulit. Langkah yang dilakukan untuk membatasi jumlah uang yang beredar ialah dengan melakukan kredit selektif. Kredit selektif akan membuat jumlah uang yang beredar tidak akan bertambah banyak dalam waktu yang singkat. Instrumen ini termasuk dalam kebijakan moneter yang biasa dilakukan ketika terjadi inflasi dan deflasi. Hal ini membuat masalah tidak bertambah parah dalam waktu yang cepat dan diimbangi dengan solusi lain yang berkaitan dengan kebijakan moneter. Selanjutnya, nilai tukar menurun. Tingkat inflasi yang tinggi dalam kehidupan sehari-hari akan mempengaruhi nilai rupiah, di mana nilai rupiah akan turun sesuai dengan tingkat keparahan inflasi yang terjadi. Semakin tinggi tingkat inflasi, maka semakin turun nilai rupiahnya. Selanjutnya, jumlah utang luar negeri yang berlebih. Ketika utang luar negeri melebihi batas normal, maka akan berpotensi terjadi inflasi. Hal ini menandakan lemahnya kondisi ekonomi suatu negara. Semakin banyak utang yang dimiliki negara, maka akan semakin sulit kondisi ekonomi yang kembali kepada keadaan normal. Ketika utang luar negeri banyak, namun masih mampu membayar tagihan setiap tahunnya, maka masih dikatakan aman. Ketika sudah tidak mampu membayar, hal ini menandakan kondisi ekonomi sangat buruk.
Kesimpulan dari penjelasan yang saya jelaskan, dapat dikatakan bahwa kondisi ekonomi yang terus mengalami perubahan, kadang inflasi, deflasi, atau kondisi yang dianggap normal. Perubahan ini pasti ada dan tidak dapat diprediksi dalam jangka panjang, mengingat saat ini kondisi seluruh dunia sedang menghadapi segala hal yang berkaitan dengan ketidakpastian. Demikian penjelasan materi yang saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.